Hari ini hari Minggu. Oleh karena itu kita mau beribadah buat Tuhan. Nah, sekarang siapkan pikiran kita, hati kita, mulut kita, mata kita, semuanya buat Tuhan. Oke? Siap? Siap. Buat bangkit berdiri ya. So, nari buat Tuhan. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Semangat ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya lagi, haleluya, 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 yeay. Aduh, udah capek belum? Udah muter-muter, udah nari-nari. Nah, sekarang waktunya kita menyiapkan hati kita, pikiran kita buat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu, Engkau telah menyertai kami sepanjang pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat merema di hati kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Pagi ini setelah kita tadi memuji, memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini Budan diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Di mana dalam perikop ini menceritakan mengenai peristiwa Pentakosta. Di situ diceritakan bahwa ketika semua orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus ini sedang berkumpul di suatu ruangan, tiba-tiba terdengarlah gemuruh angin yang begitu kerasnya. Lalu tampaklah oleh murid-murid Tuhan Yesus itu lidah-lidah api yang bertebaran di seluruh ruangan tersebut. Lidah-lidah api itu mulai hinggap di atas kepala para rasul ini, di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus ini. Lalu seketika itu juga penuhlah mereka dengan urapan Roh Kudus. Mereka mulai bisa berkata-kata, mereka mulai berbicara dengan berbagai macam bahasa. Akan tetapi ketika mereka mulai berbicara dengan berbagai macam bahasa ini, orang-orang di luaran sana mengira bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini sedang dalam kondisi mabuk. Padahal murid-murid Tuhan Yesus ini, mereka sedang menceritakan betapa besarnya kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, dan mereka mulai bersaksi
bahwa Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Nah, adik-adik, di minggu hari ini tema untuk firman Tuhan kali ini yaitu peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan turunnya Roh Kudus, Roh yang menghibur, Roh yang memimpin, Roh yang menguatkan, sehingga kita semua orang-orang percaya dimampukan untuk bersaksi. Ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup adik-adik, maka adik-adik menjadi anak-anak yang berani, tidak perlu takut. Adik-adik bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Roh Kudus itu merupakan roh kebenaran yang Tuhan karuniakan untuk setiap orang percaya. Adik-adik bisa menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun adik-adik berada, di rumah, di sekolah, sama teman-teman bermain. Adik-adik bisa menjadi saksi Tuhan melalui perbuatan adik-adik, melalui perkataan adik-adik. Ketika Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita, dalam hidup adik-adik, maka adik-adik akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Misalnya, ketika adik-adik sedang berada di luar rumah, orang tua tidak mengawasi, tetapi Roh Kudus itu tinggal dalam diri adik-adik. Ketika adik-adik berbuat suatu kesalahan, suatu perbuatan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus itu akan berbicara bahwa apa yang adik-adik lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun orang tua tidak melihat, tapi Tuhan selalu melihat apa yang adik-adik kerjakan, apa yang adik-adik lakukan. Yuk, kita mulai dari diri kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita menyaksikan cinta kasih Tuhan ke orang-orang sekitar kita tanpa terkecuali. Karena Roh Kudus yang Tuhan karuniakan, Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan akan memampukan adik-adik untuk terus bisa menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kalian berada. Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang menghibur. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir. Adik-adik harus tetap menjadi sosok yang berani. Tidak boleh takut akan apapun juga, selama itu masih dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang bagaimana Roh Kudus itu biar tetap terpelihara dalam hidup kita? Roh Kudus itu tetap tinggal dalam hidup kita dengan kita sering berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Itu akan menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Adik-adik, meskipun saat ini mungkin adik-adik ada yang dalam kondisi aku takut karena ini mau naik kelas. Akan tetapi Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang menghibur adik-adik, maka adik-adik tidak perlu takut akan apapun juga. Tetap tinggal dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Pelihara Roh Kudus itu dalam hidup adik-adik melalui kita sering berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, melakukan perintahnya. Maka roh itu akan tetap tinggal dalam diri adik-adik. Ya, sebelumnya cukup firman Tuhan sampai di sini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk Roh Kudus yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Biarlah Roh Kudus yang ini akan tetap tinggal dalam hidup kami Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang berkemenangan di dalam Engkau. Kami mengucap syukur, biarlah roh yang Kau berikan kepada kami
akan terus memimpin kami, menghibur kami, dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat berjumpa kembali dalam sekolah minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.